Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hukum Benda. Saya, Nur Alaf, dan teman saya, Nadia. Benda dan hukum benda pada umumnya. Pengertian benda dan hukum benda. Dalam pasal 499 KUHP Perdata, benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dapat menjadi objek hak milik. Objek yang menjadi hak milik dapat berupa barang atau hak. Secara terminologi, benda ialah objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum, yaitu orang atau benda hukum. Namun benda yang masuk dalam KUHP Perdata ialah benda berwujud seperti kendaraan motor, tanah, dan lainnya. Sedangkan hukum benda menurut istilah bahasa Belanda, Zakenrecht, menurut Profesor Sudirman Kartohardikjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan oleh benda dengan level hak benda. Jadi, hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai benda atau barang-barang zaken dan hak kebendaan Zakenrecht yang sifatnya mutlak. Pengaturan hukum benda. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain buku KUHP Perdata 2, hukum kebendaan juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1962. Pembedaan dengan benda. Pertama, benda dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Kedua, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Ketiga, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Keempat, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Buku kedua KUHP Perdata mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Sedangkan hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda yang dipertahankan pihak ketiga. Buku kedua ini telah banyak berkurang, yaitu telah diaturnya secara terpisah hal-hal yang berkaitan dengan benda. Misal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Karena telah diatur secara terpisah oleh suatu peraturan perundangan, maka dianggap benda di dalam BW tidak berlaku. UU-PA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional, pendaftaran tanah, ketentuan pidana, dan peralihan. UU ini menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas air, tanah, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Hak kebendaan. Yang pertama, hak perdata. Hak perdata dibagi lagi menjadi hak absolut dan hak relatif. Yang kedua, hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu mendapatkan kekuasaan hukum atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Asas kebendaan merupakan hukum pemaksa, dapat dipindahkan, asas individualitas, asas totalitas, asas tidak dapat dipindahkan, asas pluralitas, asas percampuran, asas stabilitas, dan sifat perjanjian. Cara memperoleh hak kebendaan. Pertama, melalui pengakuan, melalui penemuan, melalui penyerahan, dengan daluarsa, dengan penciptaan, dengan ikutan atau turunan. Hapusnya hak kebendaan. Bendanya lenyap atau musnah. Kedua, karena dipindah tangankan. Tiga, karena pelepasan hak. Keempat, karena kadaluarsa. Dan yang kelima, karena pencabutan. Hak milik yaitu adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Ada beberapa ciri-ciri hak milik. Yang pertama ialah hak atas tanah yang kuat,
Kedua, hak turun-temurun dan dapat beralih. Ketiga, dapat menjadi hak induk. Keempat, dapat dijadikan jaminan uang. Kelima, dapat dialihkan atau dijual. Keenam, dapat dilepaskan. Ketujuh, dapat diwakafkan. Yang terakhir, pemilik dapat menuntut kembali kepada siapapun benda itu jatuh. Cara memperoleh hak milik. Dalam pasal 548 BW, dalam pasal 548 BW dikatakan hak milik atau suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan. Karena pelekatan, karena daluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk menggunakan hak milik. Selanjutnya ada hak milik bersama. Hak milik bersama yaitu terjadi jika dua orang atau lebih merupakan pemilik dari suatu benda yang sama dan setiap pemilik memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan dari benda itu. Selanjutnya ada penguasa bezit. Penguasa atau bezit. Bezit atau bezitter merupakan istilah yang dapat kita temui dalam hukum kebendaan. Menurut Profesor Subekti SH dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 63, yang dimaksud dengan bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan baik mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Selanjutnya ada beberapa fungsi bezit. Yang pertama, fungsi bezit volisional, yaitu bezit mendapatkan perlindungan dari hukum sesuai dengan ketentuan pasal 533 KUHP Perdata. KHU Perdata. Setiap orang mendapat perlindungan hukum atas suatu benda sampai terbukti di muka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi Zakenrechtstelling. Apabila bezit berlangsung terus selama jangka waktu tertentu dan tidak ada protes dari pemilik sebelumnya, maka bezit akan berubah menjadi hak milik. Selanjutnya ada cara memperoleh penguasaan atau bezit. Menurut pasal 538 KUHP Perdata, yaitu penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara mendapatkan benda itu dengan kekuasaan dengan maksud mempertahankan untuk diri sendiri. Selanjutnya ada hukum tetangga. Hukum tetangga adalah hukum yang membatasi kebebasan seseorang dalam penggunaan dan penguasaan hak miliknya. Pembatasan tersebut untuk kepentingan tetangga atau kebebasan bersama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.